Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang beriman dan dirahmati Allah. Di antara kalian mungkin ada yang masih ingat, kalau alasan awal Israel membombardir Gaza yaitu untuk membela diri. Sayangnya setelah berjalan lebih 2 bulan lamanya, alasan tersebut sepertinya hanya akal-akalan Zionis, agar mereka bisa mengusir warga Palestina dari tanah tempat tinggalnya. Buktinya setelah Zionis berhasil membuat warga Palestina, menghancurkan, dan meninggalkan tempat tinggalnya. Mereka justru membangun pemukiman baru untuk warga Israel. Lantas bagaimana nasib warga Palestina saat sekarang ini? Tetap tonton terus video ini hingga akhir agar kalian tidak gagal paham dan tersesat. Genosida dan apartheid, dua kata yang saat ini sangat pantas diberikan kepada Israel. Bagaimana tidak tepat di hari ke-81 pertanggal 27 Desember tahun 2023 agresi Israel di Gaza telah menewaskan lebih 20.000 jiwa warga sipil Palestina, melukai 50.000 orang, 8.000 lebih dilaporkan hilang. Lebih memilukannya lagi genosida yang dilakukan Israel kepada masyarakat Palestina semakin tak terbantahkan setelah mereka secara sengaja menghancurkan fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada di Gaza. Dikutip dari Republika, pihak Palestina mengaku bahwa serangan Israel yang sengaja menargetkan fasilitas kesehatan menyebabkan 22 rumah sakit pemerintah dan 49 rumah sakit swasta terpaksa berhenti beroperasi, ditambah lagi pusat peralatan medis, serta obat-obatan terbesar di Gaza, yakni Rumah Sakit Al-Shifa menjadi sasaran empuk bulldozer dan tank-tank Israel. Akibatnya lebih dari ratusan ribu bahkan jutaan warga Palestina dilaporkan tidak memiliki akses ke pelayanan kesehatan, termasuk para korban luka. Menurut para sejarawan sebagaimana dilansir dari laman Anadolu Agency, kondisi yang terjadi di Gaza sekarang ini, seperti mengulang peristiwa Nakba di tahun 1948, penganalogian jika Palestina mengulangi tragedi Nakba. Boleh dikata bukanlah sesuatu yang berlebihan. Pasalnya Nakba yang berarti bencana atau malapetaka, memang sedang terjadi di Palestina saat ini, masyarakatnya dibunuh, dibuat kelaparan, dan diusir dari tempat tinggalnya. Ditambah lagi beberapa lembaga kemanusiaan salah satunya Human Rights Watch menuding Israel melakukan kejahatan apartheid dan persekusi terhadap warga Arab di wilayah-wilayah pendudukan maupun di wilayah Israel sendiri. Bagi kalian yang belum tahu, apartheid merupakan sistem pemisahan ras, agama serta kepercayaan dan pemisahan etnis atau kelas sosial, di mana dalam jangka waktu yang tak ditentukan, kelompok mayoritas mendiskriminasi kelompok minoritas. Untuk di Palestina sendiri, dalam sebuah laporan setebal 182 halaman tentang apartheid Israel terhadap Palestina, dituliskan bahwa sistem dominasi dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang kejam, penyitaan tanah dan properti Palestina secara besar-besaran, pembunuhan di luar hukum, pemindahan paksa, pembatasan gerakan secara drastis, dan penolakan kewarganegaraan terhadap orang Palestina menunjukkan adanya sistem apartheid menurut hukum internasional. Memang apabila kita melihat catatan sejarah sejak masuknya Israel membentuk sebuah negara di tanah Yerusalem, Muslim Arab hanya tersisa 20%, atau sekitar 9,3 juta penduduk, itu pun mereka tersebar di daerah-daerah kecil, yang tak dikuasai oleh Israel, misalnya di tepi barat, sedikitnya 2,5 juta Muslim hidup di wilayah tersebut, kemudian 350.000 lainnya tinggal di Yerusalem Timur. Dan sekitar 1,9 juta warga Palestina, yang lain tinggal di jalur Gaza. Sayangnya data populasi Muslim barusan adalah data yang dirilis tahun 2021. Tentu jumlah tersebut sudah berubah mengingat selama konflik di 3 bulan terakhir tahun 2023, puluhan ribu warga sipil meninggal. Dan 1,7 juta orang memilih untuk meninggalkan rumahnya, dan hidup di kamp pengungsian. Yang mengejutkan ketika masyarakat Palestina memilih untuk meninggalkan tempat tinggalnya, dan melanjutkan hidup di kamp pengungsian, tentara Zionis justru datang membawa bulldozer menghancurkan rumah-rumah, dan mengklaim tanah yang bukan milik mereka. Tak kalah mengejutkannya, tanah rampasan itu kemudian diserahkan kepada perusahaan real estate Israel, untuk dibangun rumah, dan dijual kepada warga Israel. Harry Zahav, salah satu perusahaan konstruksi pemukiman terbesar Israel, yang menangani tanah-tanah ilegal tersebut, bahkan telah meluncurkan sebuah rencana, serta iklan dengan jargon rumah di tepi pantai bukanlah mimpi. Iklan tersebut mendapat respon, serta kecaman dari berbagai kalangan, khususnya warga Muslim. Karena Israel dianggap semakin tak manusiawi, mengingat masih ada jasad warga Palestina yang terkubur di bawah puing reruntuhan,
lebih tak manusiawinya lagi dalam poster perumahan yang dibuat oleh Harry Zahaf, tertulis sebuah pernyataan yang kurang lebih berbunyi seperti ini. Kami, Harry Zahaf sedang bekerja mempersiapkan tanah untuk kembali ke Guskatif. Karyawan kami bekerja untuk merehabilitasi wilayah, membersihkan sampah dan mengusir penduduk asli Palestina. Kami juga berharap dalam waktu dekat, para tawanan dan tetara kami akan dikembalikan dengan selamat ke rumah mereka. Kemudian setelah itu, kami bisa memulai pembangunan di jalur Gaza khususnya di seluruh daerah Guskatif. Guskatif sendiri merupakan daerah di jalur Gaza yang sebenarnya sudah pernah ditinggali, bahkan dibangun bangunan secara ilegal oleh penjajah Israel. Akan tetapi pada tahun 2005 Guskatif berhasil direbut kembali pejuang Palestina, dan mengeluarkan semua penjajah Israel. Sekarang di saat Guskatif hanya menyisaikan gedung-gedung kosong, dan puing-puing bangunan, karena perang yang berkecamuk, Harry Zahaf datang dengan memperlihatkan iklan perumahan yang mereka rencanakan. Ternyata setelah ditelusuri rencana tersebut, bisa terjadi lantaran 15 perusahaan Israel telah sepakat menggelontorkan dana yang besar untuk mempersiapkan pemukiman Yahudi di jalur Gaza. Apabila tentara Zionis berhasil merebutnya dari Hamas, kesepakatan itu bahkan diputuskan melalui sebuah pembicaraan serius, pada tanggal 11 Desember tahun 2023 dengan mengusung tema persiapan praktis untuk pemukiman di jalur Gaza. Selain itu berbeda dengan rencana perusahaan Harry Zahaf membangun real estate. Seorang influencer Israel bernama Alex Daniel juga membagikan sebuah gambar seperti ini, di akun sosial medianya, dengan caption, "Saya mempersembahkan kepada Anda kota wisata dan liburan baru di selatan yang akan dibangun di Israel bernama Nova." Menurut klaim Alex Daniel, seperti halnya real estate Harry Zahaf, daerah wisata Nova yang menunjukkan gedung-gedung tinggi dan futuristik itu, sama-sama akan dibangun di atas puing-puing bangunan jalur Gaza. Rencana-rencana Zionis Israel barusan, semakin membuat kita bertanya-tanya, bagaimana bisa ada jenis manusia yang haus dengan penghargaan, namun mereka bahkan tak pernah menghargai manusia lainnya. Pasalnya ketika semua negara di dunia kecuali Amerika dan sekutu Israel, memikirkan bagaimana menghentikan kekejaman dan pembunuhan di jalur Gaza, orang-orang Israel justru memikirkan tentang pembangunan perumahan di tanah yang bukan miliknya. Ditambah lagi dengan konflik yang terjadi beberapa bulan terakhir, Israel harusnya sadar dan bertanggung jawab atas pembantaian serta genosida yang belum pernah terjadi sebelumnya di Gaza. Namun kenyataannya, jangankan bertanggung jawab, mengaku salah saja tak pernah. Mereka lakukan hal tersebut semakin menunjukkan bahwa Israel adalah penjahat perang. Mereka mengatasnamakan operasi Bait al-Aqsa sebagai dalih untuk membelah diri, sebab nyatanya mereka ingin menghabisi warga Palestina, agar tanah yang mereka tinggalkan bisa diambil oleh Zionis Israel. Namun yang juga menjadi tanda tanya besar, atas rencana didirikannya real estate Israel di jalur Gaza, yaitu pertanyaan mengapa negara Muslim Arab hanya diam. Bagaimana bisa Israel dengan mudah melakukan itu di atas penderitaan kaum muslimin, dan kemana 2 miliar muslim yang ada di berbagai belahan dunia ini? Entah apa yang terjadi dengan generasi muslim saat ini, tapi almarhum Syekh Mutawalli As-Syarawi di salah satu tausiahnya pernah berkata kurang lebih seperti ini, Palestina tidak akan terjajah apalagi menderita apabila tidak ada perpecahan antar umat Islam. Dari perkataan Syekh tadi bisa kalian simpulkan sendiri, yang jelas sudah tak terbantahkan lagi. Israel adalah penjahat perang yang tak memiliki hati nurani. Saudaraku yang beriman, bagaimana pendapat kalian setelah mengetahui jika alasan Israel membunuh, mengusir, dan membuat warga Palestina kelaparan? Agar mereka bisa membuat rumah untuk warga Israel, semoga Allah menolong saudara-saudara kita di Palestina, amin. Wallahu alam bisawab. Terima kasih saudaraku yang menonton video ini hingga akhir. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Hamba Allah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.